Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah ta'ala wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan suci Ramadan ini saya berkesempatan untuk bercerita tentang sirah nabawiyah, kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang saya kutip dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan saya akan mengangkat tema tentang bagaimana substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkahul Mukarramah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u yang artinya mengajak. Tentunya mengajak dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Dengan hikmah dan dengan cara yang baik, mau'izatil hasanah. Apabila ada sanggahan, bantahan, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah dengan cara yang baik pula. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi, diutus oleh Allah ke tanah Arab, yakni untuk mengeluarkan manusia dari kezoliman jahiliyah menuju kepada cahaya ma'rifah, cahaya ilahiyah. Arab jahiliyah, dikatakan bangsa Arab jahiliyah, bodoh. Bukan makna yang sebenarnya orang Arab itu bodoh, tetapi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Apabila kalian bertanya kepada mereka, hai bangsa Arab, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallahu. Maka mereka akan berkata, Allah yang menciptakannya. Apabila ditanya, man anzala minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit? La yaqulunallah. Mereka akan menjawab, Allah yang menurunkannya. Wala in sa'altahum man khalaqakum, dan jika kalian tanya, siapa yang menciptakanmu? La yaqulunallah. Allah yang menciptakan kami. Bukan berarti masyarakat Arab jahiliyah ini bodoh, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Akan tapi mereka membuat patung yang dijadikan sesembahan mereka, seperti patung Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jiddi, Togut, dan lainnya. Mereka membuat patung dari batu, dari kayu, dari kaca, bahkan dari tepung terigu. Setelah beribadah dan merasakan lapar, maka dimakanlah patung tersebut. Ia memakan Tuhannya sendiri. Dari sinilah
mereka pantas disebut dengan sebutan jahiliyah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan oleh kakeknya Abdul Muttalib dengan Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Nama yang jarang didengar, yang membuat kaum Quraisy heran. Diharapkan dengan nama ini Nabi Muhammad SAW terpuji di langit dan di bumi. Nabi Muhammad SAW anaknya Abdullah, cucunya Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini yang dijuluki dengan Quraisy. Maka nanti dinisbatkan suku dengan suku Quraisy. Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini pendapat yang sahih. Pendapat yang kedua, ada yang meriwayatkan nasab Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, ibni Ibrahim alaihissalam. Dan pendapat yang ketiga, nasab beliau sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang subuh Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi ini. Yaumal Itsnain Ats-Tsani Asyar min Rabiul Awal Amal Fil, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kalau di kitab Ar-Rahiq Al-Maktum 9 Rabiul Awal, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi, di mana waktu subuh yang membuat geger bangsa Romawi pada saat itu. Sangat terang benderang menengadah ke langit. Lalu gereja dan patung-patung berhala runtuh, dan api majusi yang selama ini tidak pernah padam seketika. Karena Allah menghormati wiladatun Nabi kita Muhammad SAW, menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi berpuasa hari Senin? Dijawab oleh Nabi, "Dzaka yauma wulidtu." Hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Jadi sudah merupakan sepakatan jumhur, tidak ada perselisihan antara hari di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi ini, Ibunda Aminah memanggil hamba sahayanya untuk memanggil datuknya Abdul Muttalib. Lalu dibawa Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan ke dalam Ka'bah. Karena Abdul Muttalib adalah yang memegang kunci Ka'bah. Kemudian dinamakan dengan nama Muhammad, artinya yang terpuji. Semoga diharapkan Nabi Muhammad menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi. Orang Quraisy pun bingung, nama yang belum pernah didengar sebelumnya. Kemudian di hari ke-7 Nabi Muhammad SAW dikhitan, disunat. Khitan itu sudah dari zaman dulu, bukan hanya zaman sekarang. Khitan. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun dikhitan. Tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari wanita yang dapat menyusui bayi-bayinya, guna terhindar dari penyakit-penyakit, agar bayi tersebut lebih kuat dan mahir bahasa Arab. Ketika Nabi Muhammad SAW disusui ibunya, kemudian disusukanlah oleh Sohibatul Aslamiyah, hamba sahaya daripada Abu Lahab,
Lalu dicarikan ibu yang dapat menyusui lagi dari kabilah Bani Sa'ad. Yang saat itu terpilihlah Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susuan Nabi Muhammad SAW, yang mana pamannya sendiri Hamzah bin Abdul Muttalib pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi Hamzah adalah saudara sesusuan bersama Nabi Muhammad SAW semenjak disusui oleh Suhaibatul Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Ketika hendak membawa Nabi Muhammad SAW, keadaan Halimatus Sa'diyah sangat gawat. Mereka kehausan, bahkan susunya pun kering. Kelaparan, kehausan, susunya kering. Dia berharap mendapatkan imbalan. Pertama menolak untuk membawa Nabi Muhammad SAW karena dia khawatir tidak dapat memberikan imbalan. Namun setelah berpikir, suaminya Halimatus Sa'diyah berkata, "Falau Allah, demi Allah saya tidak akan pulang tanpa membawa bayi susuan." Maka Halimatus Sa'diyah spontan, "Baik, aku akan mengambil bayi yang tadi ditawarkan, yaitu Nabi Muhammad SAW." Ketika dibawa Nabi Muhammad SAW, langsung dalam perjalanan merasakan keajaiban. Masya Allah, air susu Halimatus Sa'diyah mendadak banyak. Yang dalam perjalanan anaknya mengalami kehausan, bahkan malam menjerit, tidak bisa tidur lelap. Air susu melimpah, Nabi Muhammad pun kenyang dan anak-anaknya pun kenyang. Minum dalam keadaan puas, lalu tidurnya pulas. Dan diperiksa keledai yang dibawa, yang ditunggangi oleh mereka pun air susunya juga berlimpah. Kata suaminya, "Demi Allah, anak ini membawa keberkahan." Sampai di rumah, kambing yang dipelihara pun susunya banyak. Akhirnya hidup berkah. Sampai tidak terasa masa di sapi 2 tahun lamanya. Halimatus Sa'diyah ingin memperpanjang, merawat, mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan alasan khawatir akan terjangkit penyakit yang akan menular di kota ini. Maka diizinkan oleh Ibunda Aminah. Sampai tidak terasa 4 tahun umur Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW yal'abu ma'agilman, sedang bermain bersama teman-temannya. Nabi Muhammad SAW sedang asik bermain dengan temannya. Malaikatul Jibril datang dan menarik Rasulullah dan merebahkannya, lalu membelah dadanya dan mengambil jantungnya. Karena di dalam jantung itu ada bagian setan. Innaha hadzus syaitan mink. Sungguhnya di dalam jantung ini ada bagian setan. Kalau tidak diambil, setan ini akan memperdayamu, kata Jibril. Akhirnya diambil, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian diletakkan kembali jantungnya seperti semula, lalu dijahit oleh jahitan malaikat. Masya Allah, anak-anak yang melihat spontan memanggil, "Ibu, inna Muhammadan qad qutila." Muhammad telah dibunuh. Lalu datanglah semua gerombolan melihat Nabi Muhammad, bahwa keadaan Nabi Muhammad, wajah sudah berubah. Warna wajah sudah berubah seperti terlihat pucat. Dan Anas bin Malik meriwayatkan, Anas bin Malik
pembantu Rasulullah SAW yang pernah kerja membantu di rumah Nabi selama 10 tahun. Bahwasanya Anas pernah melihat jahitan di dada Nabi. Nah, bahwa ini adalah fakta, bukan fiktif. Nabi Muhammad SAW pernah dibelah dadanya. Umur 4 tahun, merasa khawatir Halimah Sa'diyah kalau saja tidak dikembalikan kepada ibunya, maka khawatir akan menimbulkan masalah yang lain. Pada akhirnya Halimah Sa'diyah mengembalikan kepada ibunya Aminah. Diasuh selama 2 tahun oleh Aminah sampai balago umruhu sitta sana, 6 tahun. Nabi Muhammad SAW diajak berziarah kepada kuburan ayahnya Abdullah yang berjarak 500 km kurang lebih dari Makkahul Mukarramah. Setelah berziarah, sepulang dan di tengah-tengah perjalanan sakit lalu meninggal di Abwa. Wadufina bil Abwa. Abwa itu di antara tempat di antara Makkah dan Madinah. Setelah meninggal ummuhu Nabi Muhammad SAW, Aminah meninggal 2 tahun setelah mengasuh, di umur 6 tahun meninggal. Kemudian diasuhlah oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sampai Abdul Muthalib mengasuh selama 2 tahun pula. Masya Allah, Abdul Muthalib ini sangat sayang sekali kepada cucunya. Bahkan di sekitar Ka'bah itu ada karpet permadani yang biasa tempat duduk Abdul Muthalib. Tidak ada yang berani. Abdul Muthalib adalah orang yang terhormat, bahkan anaknya sendiri tidak ada yang berani menduduki karpet tersebut. Ketika Nabi Muhammad duduk di karpet tersebut, maka hendak diambil oleh paman-pamannya. Da'hu, kata Abdul Muthalib, tinggalkan, biarkan. Kelak anak ini akan menjadi seorang yang membawa perubahan sangat besar, seorang yang mulia. Masya Allah, sudah memiliki rasa batin. Setelah Muhammad SAW berumur 8 tahun 2 bulan 10 hari, wafatlah kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian sebelum wafat, Abdul Muthalib sudah mewasiatkan kepada anaknya yakni Abu Thalib untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib ini bapaknya Ali, sebut Ali bin Abi Thalib. Paman Nabi Abu Thalib mengasuhnya sampai beranjak umur ke-12. Nabi Muhammad SAW diajak berdagang, berbisnis ke Syam. Syam itu meliputi Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Dalam surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy, kebiasaannya bangsa Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Kebiasaannya itu ialah berpergian di waktu syita. Syita itu musim dingin. Musim dingin orang Quraisy pergi ke Yaman. Sedangkan was-shayf, shayf itu Syam. Berjalan, berdagang, berniaga. Jadi bangsa Arab ini bukan bangsa bodoh, bahkan hebat, bisnismen. Ya, berniaga, berdagang, berbisnis, ekspor impor 6 negara: Arab, Yaman, Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina. Masya Allah. Kemudian setelah umur 12 tahun dibawa ke Syam, tiba di Syam di Busra, bertemu seorang rahib. Rahib itu pendeta yang bernama Bahira. Rahib Bahira ini langsung menyapa rombongan Abu Thalib, lalu memegang tangan Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, ini adalah anak yang diramal
anak yang telah saya pelajari dalam kitab Taurat dan Injil. Apa tandanya? Ketika kalian berada di bukit, batu dan pohon bersujud kepada Nabi Muhammad. Sungguh tidak ada yang bisa menjadikan batu dan pohon bersujud kecuali itu adalah tanda kenabian. Maka bawa balik pulang Nabi Muhammad dan jangan lanjutkan perjalanan, karena khawatir di Syam ini masih banyak orang Yahudi dan Nasrani, khawatir akan dibunuh. Maka pulanglah Abu Thalib bersama Nabi Muhammad SAW sampai balagu umruhu isrin, umurnya sudah 20 tahun. Beranjak dewasa Nabi Muhammad mengikuti perang Fujar. Perang Fujar ini Nabi Muhammad membantu pamannya menyiapkan anak panah. Sampai umur ke-25 Nabi Muhammad SAW berniaga seperti biasa, akan tetapi membawa perdagangan yang dimodali oleh Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah, Khadijah binti Khuwailid ini adalah saudagar yang kaya, cantik, baik, dihormati pada masa itu. Kenapa umur 40 tahun masih terlihat cantik? Karena kaya. Banyak saudagar, pemimpin kabilah, suku-suku ini ingin meminangnya, tapi ditolak. Ketika dititipkan barang dagangannya oleh Nabi Muhammad SAW, sekali dua kali Khadijah kaget. Laku semua, untung. Masya Allah. Akhirnya Khadijah jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu diutuslah Nafisah binti Muniyah. Nafisah binti Muniyah adalah teman curhat Khadijah binti Khuwailid, Sayyidah Khadijah. Setelah curhat pada Nafisah, lalu Nafisah menemui Nabi Muhammad SAW, berkata bahwa Khadijah menyukai Nabi Muhammad, lalu berniat untuk menikahi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kabar ini kepada pamannya. Lalu dari pihak Nabi Muhammad SAW mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW melamar dengan 20 unta merah yang harganya sekarang sekitar 30 jutaan. Kali 20, 600 juta. Jadi Muhammad SAW nggak miskin. Nabi Muhammad adalah orang yang terpandang. Lalu menikahlah Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Beda umur 15 tahun. Lalu mempunyai 6 orang anak. Yang pertama Al-Qasim, laki-laki, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Dan yang laki-laki ini meninggal. Tinggal 4 orang, meninggal waktu kecil. 4 orang anaknya meninggal juga kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ada lagi satu putranya yakni Ibrahim dari istrinya yang lain yakni Maryah Kiptiyah. Lalu pada usia 38 Nabi Muhammad SAW mulai uzlah, berkharwat, menyendiri dari keramaian, yakni pergi ke Gua Hira yang tidak mendapatkan hasil apapun. Dan umur ke-39 juga demikian. Sampai 3 kali, yang terakhir adalah umur ke-40 Nabi Muhammad SAW dikejutkan oleh seorang makhluk bernama Jibril alaihissalam memeluk Nabi Muhammad yang berkata, "Iqra ya Muhammad." Sampai 3 kali Muhammad SAW berkata, "Mana biqari ya Jibril? Saya tidak bisa baca." "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika wahyu sudah turun, lalu dimulailah dakwah. Secara yang pertama adalah strategi Nabi Muhammad SAW adalah dakwah secara sir. Ada 2 fase, dakwah sir sembunyi-sembunyi dan dakwah jahar terang-terangan. Selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW dakwah sir, pengikutnya hanya 11 orang. Bagaimana kalau ustadz di zaman sekarang selama 3 tahun berdakwah pengikutnya cuma 11 orang, bubar ya. Nabi Muhammad SAW tetap berdakwah, dakwah sir dari umur 40 sampai umur 43 secara sembunyi-sembunyi. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah memperbaiki akidah, menunjukkan jalan kepada tauhidullah, mengesahkan Allah. Karena keyakinan mereka adalah menyembah patung-patung berhala yang menjadi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala membawa keberuntungan. Itu keyakinan mereka. Bahkan ketika salah seorang di antara mereka hendak berbisnis, dia akan pergi berbisnis atau tidak pada hari itu. Mereka berkeyakinan banyak keyakinan yang tahayul, khurafat, keyakinan animisme dan dinamisme. Ketika ia hendak pergi berbisnis, dia akan mencari seekor burung dan melemparnya. Ketika burung itu terbang, maka bisnis berjalan. Apabila burung itu tidak terbang, setelah dilempar batu, maka dia akan tetap di rumah dan berjalan. Nabi Muhammad bersabda, "Man tayyara, barang siapa yang percaya kepada burung, maka adalah suatu kemusyrikan." Kemudian berbisnis dengan cara percaya terhadap para peramal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul." Barang siapa yang datang kepada peramal dan dukun, lalu dia percaya apa yang diomongkan dukun tersebut, lam tuqbal sholatuhu arba'ina lailan, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam. Nauzubillah. Kemudian strategi yang kedua ialah memperbaiki akhlak. Kaum Quraisy biasa memabukan, berzina, berjudi, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ya, karena laki-laki diharapkan bisa berperang dan mereka beranggapan perempuan tidak ada gunanya. Inilah akhlak-akhlak yang harus diperbaiki. Yang ketiga adalah menyampaikan persamaan hak dan derajat. Semua kita di hadapan Allah sama nilainya. Kulit putih, kulit hitam, kaya miskin, ya, yang membedakan hanya satu, atqakum, yang paling bertakwa di antara kita. Makanya disampaikan persamaan derajat, tidak ada ras, semuanya memiliki hak yang sama antar manusia, dan kelak semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ini strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu perlulah dalam dakwah ini markas untuk membahas dakwah tersebut, yaitu Baitul Arqam. Rumahnya Arqam bin Abil Arqam dijadikan markas dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam dakwah 3 tahun hanya mendapat pengikut 11 orang. Orang pertama yang masuk Islam dari kalangan wanita yang pertama masuk Islam, yakni Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, yang pertama masuk Islam. Kemudian dari kalangan orang dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya Abu Abdul Ka'bah. Nama aslinya Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, diganti dengan Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar, bapaknya anak-anak bakar bikir, anak gadis, memiliki gadis-gadis yang cantik, maka disebutlah Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan Nabi Muhammad SAW.
Kemudian di kalangan anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar mengajak Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan yang lainnya. Namanya As-Sabiqun al-Awwalun. Di tahun 44 turunlah ayat Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Lalu dakwah terang-terangan dimulai. Lalu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kaum Quraisy dan berkata, ya sahabah, ayuhan nas, apabila aku berkata di belakang bukit ini terdapat sekelompok pasukan berkuda yang ingin menyerang kita, apakah kalian percaya? Sodaqnaka ya Muhammad. Kami percaya Muhammad, karena tidak pernah ada kalimat-kalimat dusta yang terlontar dari Muhammad. Ya Muhammad adalah seseorang yang dikenal, orang yang jujur, al-amin. Kemudian Muhammad SAW berkata, sungguhnya aku adalah utusan Allah yang memberi peringatan akan adanya azab yang sangat pedih. Lalu Abu Lahab berkata dengan sangat marah, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celaka kau Nabi Muhammad, apa karena hanya ini engkau mengumpulkan kami semua? Dan Nabi Muhammad hanya terdiam, dan turunlah surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla nara zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Semua yang diupayakan hartanya tidak akan bermanfaat baginya. Sayasla nara zata lahab, maka Abu Lahab ini akan dilemparkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab juga ikut. Istrinya Abu Lahab ini juga menghalangi Nabi, kaum Nabi. Di lehernya akan diikatkan hammalatal hatab, tali dari neraka jahanam, fi jidha hablum min masad. Setelah Nabi Muhammad SAW mengingatkan akan dakwah secara terang-terangan, akan dakwah menyembah kepada Allah, meninggalkan agama leluhurnya, maka di tahun ke-45 Nabi Muhammad SAW mencari ladang dakwah yang lain, yakni hijrah ke Habasyah. Habasyah itu sekarang adalah negara Ethiopia. Habasyah, penghasil habatus sauda terbaik, Habasyah. Hijrah pertama ke Habasyah di umur 45 Nabi Muhammad SAW, yakni 5 tahun kenabian, bersama 12 laki-laki dan 4 perempuan yang diketuai oleh Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW. Kemudian hijrah kedua bertambah menjadi 83 laki-laki dan 19 perempuan, bahkan diikuti oleh kafir Quraisy, sahabat Nabi yang sekarang masih kafir, yakni Amr bin As. Amr bin As ini nanti di zaman Utsman akan menjadi gubernur Mesir. Sekarang lagi masih kafir. Dia mengintai. Dia adalah seorang diplomat terbaik Arab. Ingin memperdaya Raja Habasyah agar tidak mau, jangan sampai Raja Habasyah ini masuk Islam. Setelah 5 tahun berdakwah dengan penuh perjuangan, cacian, hinaan semua dirasakan oleh kaum muslimin, beranjaklah ke tahun ke-6 ketika Nabi Muhammad SAW berumur 46 tahun. Pamannya
Hamzah, singa padang pasir, Saiful Islam, masuk Islam. Gara-gara Nabi Muhammad SAW dipukul sampai berdarah oleh Abu Jahal. Dipukul, marah, ponakannya dipukul. Akhirnya untuk melindungi Nabi Muhammad, melindungi ponakannya, Hamzah bersyahadat. Maka ada satu benteng, seorang jawara yang mendekeng Islam ini di umur 46 Nabi Muhammad. Kemudian di bulan Zulhijjahnya, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW sebelumnya berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan 2 Umar. Umar yang pertama adalah Umar bin Khattab. Umar yang kedua adalah Umar bin Hisham, yakni Abu Jahal, seorang yang berpengaruh, seorang bangsa Quraisy yang berpengaruh di Mekah. Dan akhirnya Allah memberi petunjuk pada Umar bin Khattab dan menyesatkan Abu Jahal, Umar bin Hisham. Dakwah terang-terangan semakin menjadi dengan adanya Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab paling depan. Barang siapa yang menyakiti Rasulullah atau Umar, maka langkahi dulu mayatku. Dia akan berurusan dengan pedang, Umar bin Khattab. Kemudian di tahun ke 47 Nabi Muhammad, yang itu kenabian, dimulailah embargo terhadap Bani Hashim. Tidak ada yang boleh menikah dengan keluarga Bani Hashim, bersosialisasi, berdagang tidak boleh. Ditulis di dinding Ka'bah, embargo. Masya Allah, sangat tersiksa. Berjalan embargonya selama 3 tahun. Setelah 50 tahun usia Nabi Muhammad SAW atau 10 kenabian, embargo dicopot, kertas dirobek. Dan di sini pula Nabi Muhammad SAW berada pada tahun kesedihan, Amul Huzn, ya, wafatnya istri tercinta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan paman tercinta Abu Thalib wafat. Di tahun ini pula Nabi Muhammad SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Lalu di tahun ini pula, tahun ke-50 usia Nabi Muhammad SAW atau 10 kenabian, Nabi Muhammad SAW dakwah ke Taif dan bertemu dengan kaum Saqif. Kaum Saqif ini tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, melempari dengan batu. Nabi Muhammad SAW bercucur darah dari pipis Nabi Muhammad SAW. Berdoa, ya Allah, aku sangat tidak berdaya. Nabi Muhammad datang malakul jibal, malaikat dari penjaga semua gunung. Pilih gunung mana yang akan aku timpakan ke negeri Taif ini. Ya. Darah Nabi Muhammad SAW sengaja ditadah agar tidak jatuh ke tanah. Ya, khawatir kalau darah Nabi Muhammad jatuh ke tanah, bumi Taif akan digulungkan. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW menjawab pada malaikat, innahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang tidak atau belum paham, sebelum sampai dakwah kepada mereka. Maka Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, jadikanlah penduduk negeri Taif ini orang-orang yang beriman. Alhamdulillah sampai sekarang 100% penduduk di Taif adalah Muslim. Kemudian di tahun ini Allah hibur dengan bertemu kepada Allah lewat Isra dan Mi'raj. Di tahun 50 kenabian. Kemudian di umur 51 Nabi Muhammad SAW atau di tahun 11 kenabian, datang 5 orang Yasrib ingin membaiat Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi Muhammad sudah didengar dari luar Makkah membawa risalah Nabi terakhir dan sebagainya. Dan di tahun ini pula Nabi Muhammad SAW menikahi
Sayyidatina Aisyah. Lalu di tahun berikutnya, tahun 52, datanglah 12 laki-laki dari Madinah ingin membaiat Nabi Muhammad SAW. 5 di antara orang yang pertama datang dan 7 orang baru membaiat. Jadilah Baiatul Aqobah. Di tempat jumroh, melempar jumroh Aqobah, ini Baiatul Aqobah yang pertama. Dan di tahun 53 Nabi Muhammad SAW atau 13 kenabian, ini tahun-tahun terakhir nih, datang lebih banyak lagi jumlahnya, 73 laki-laki dari Yasrib dan 2 orang perempuan datang membaiat Nabi Muhammad SAW. Orang Madinah sudah ingin masuk Islam banyak sekali, Masya Allah. Inilah dakwah agung, dakwah yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan. Cukup sudah periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkahul Mukarramah selama 13 tahun. Kemudian nanti di Madinah selama 10 tahun. Dan pada umur ke-54 Nabi Muhammad atau 14 kenabian Nabi Muhammad, yakni di hari Kamis 26 Safar, 14 kenabian Nabi, dan bertepatan dengan tanggal 12 September 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW mulai hijrah, hendak hijrah ke Madinah, ke Yasrib. Saat itu nama Madinah masih bernama Yasrib. Pada malam Jumat, pada maghrib, semua penduduk Makkah mengunci pintu rapat-rapat, tapi tidak tidur, bahkan mengintip dari jendela. Nih, Al-Gojo yang akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dalam rumah Nabi Muhammad terdapat Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali, "Ya Ali, kamu gantikan tidur di tempat tidurku." Dan Abu Bakar pergi bersama Rasulullah dalam keadaan rumah terkepung oleh kaum Quraisy. Lalu dengan mukjizat Allah, surah Yasin, "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun." Dan kami jadikan di depannya, di belakangnya, di sampingnya, faghshaynahum, matanya tertutup, mereka tidak dapat melihat Nabi Muhammad SAW. Mereka buta. Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq berhasil lolos dari kepungan kaum Quraisy. Itu terjadi pada malam Jumat. Nabi Muhammad dan Abu Bakar menuju Jabal Sur, menginap 3 hari 3 malam. Di situ ada Asma binti Abi Bakar. Asma ini yang mengantar makanan, selama 3 hari diantar makanan pada Nabi. Ya, sebelum itu pintu gua Sur tertutup oleh laba-laba. Makanya kita tidak boleh membunuh laba-laba, karena moyangnya telah membantu Nabi Muhammad SAW menutup, seakan-akan tidak ada yang bisa masuk gua itu karena masih rapih dengan sarang laba-laba. Diantar oleh Asma binti Abu Bakar makanan. Kemudian ada Abdullah bin Abu Bakar sebagai pembawa berita. Ya, ini berita harus online, harus diupdate terus. Bagaimana, siapa yang datang, bagaimana keadaan berita. Anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian ada yang namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini gembala kambing. Jadi strategis Nabi Muhammad ini memang jitu. Memang Nabi Muhammad SAW nggak langsung hijrah begitu aja, tapi sudah dipersiapkan secara matang-matang. Strateginya ada yang menjadi gembala kambing. Ketika kafir Quraisy bertanya, "Apakah kalian melihat Muhammad?" "Oh, dia ke arah sana." Berbohong demi menyelamatkan Nabi Muhammad, menggembala kambing.
namanya Amir bin Buhairah. Ada juga Abdullah bin Roykit. Nah, ini adalah yang penunjuk jalan, tour guide ke Yasrib. Setelah 3 hari 3 malam, Ahad malam Senin, Nabi Muhammad SAW OTW ke Yasrib. Seninnya 8 Rabiul Awal tiba di Kuba, bertepatan 23 September 622 Masehi. Nginap di Kuba 4 hari 4 malam. Dan pada 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan hari Jumat dan bertepatan pula tanggal 27 September 622 Masehi, Rasulullah SAW dan Abu Bakar sampai di kota Yasrib atau kota Madinatul Munawwarah. Disambutlah oleh kaum Ansar dengan teriakan Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Demikianlah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar dari Allah dan yang salah berasal dari diri saya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.